memperhatikan atau memperhatikan Nikita Mirzani akhirnya dibawa dari Polda ke Kejari tanpa diborgol, itu melihatnya seperti apa dan aturannya memangnya harus seperti apa sih Bang? jadi borgol nggak borgol itu tergantung kepentingan, bukan kewajiban, begitu ya. Jadi kepentingannya apa? Orang diborgol supaya dia nggak kabur, nggak lari. Ketika dijaga dia nggak diborgol kan dia bisa lari tuh, kencong, tet gitu kan. Nah, makanya kalau di potensi dia melarikan diri ya diborgol. Tapi kalau ada satu tersangka kemungkinan nggak melarikan diri, kooperatif, kemudian yang jaga yang awal juga banyak, kan penyidik polisi kan yang awal kan, terus kemudian pegang pistol, yang ngapain diborgol? Begitu. Karena borgol itu kan kalau orangnya mau kabur, kalau enggak kan ngapain diborgol? Apalagi perempuan. Jadi kita misalnya perempuan, dia lari juga langsung ditangkap gitu kan. Dia langsung jauh ditembak bisa begitu kan kalau ada prosedurnya kan. Jadi borgol itu bukan suatu kewajiban hukum ya. Yang borgol itu hanya menjaga hati-hati supaya jangan melarikan diri. Salah satu syaratnya memborgol atau mengawal. Mengawal juga penting, mengawal dengan pasukan, memborgol juga penting juga. Tapi kalau salah satu sudah dipenuhi, kemudian nggak ada potensi melarikan diri, ya nggak usah diborgol. Karena borgol bukan kewajiban hukum. Tapi ini kita sendiri boleh meminta untuk tidak diborgol nggak sih Bang? Ya boleh aja kalau dia misalnya nggak melarikan diri. Yang awal banyak, ada polisi banyak, pada bersenjata semua. Buat apa borgol kalau mereka udah awal pakai senjata? Masa takut lari juga? Nah, yang awal 10, yang dijaga 1. Buat apa diborgol? Kan nggak ada gunanya. Setiap tersangka mungkin ada hak tersendiri untuk tampil lebih glamor atau itu melihatnya seperti apa? Ya tergantung ini sebenarnya semua tersangka diberikan posisi yang sama sebagai tersangka. Cuman kan setiap tersangka juga kan harus pakai baju. Ada yang baju dia pakai ternyata bajunya bagus, ada yang dia pakai baju apa adanya, ada yang dia pakai baju untuk menunjukkan bahwasanya dia adalah tersangka. Tapi itu juga kan sebenarnya nggak wajib juga itu kan. Apakah ada aturan mengenai harus memakai baju tahanan? Kan nggak juga. Itu mengenai kebiasaan penegak hukum dalam mengkondisikan keadaan dia tersangka supaya jelas tersangka, dibikinlah ini baju tersangka, dikasih kode kan begitu. Itu kan lebih kepada teknis gitu untuk identitas posisi kan, identitas diri kan bahwasanya dia tersangka. Tapi itu nggak wajib juga gitu. Bang, kita kan juga keluar saat itu memakai makeup, baju bagus dan segala macamnya. Ya. Banyak ini menjadi kontra nih Bang, apakah Ya. Nikita ini dispesialkan atau tidak? Abang melihatnya seperti apa? Enggak, sekarang nih kita suruh pakai baju jelek terus muka harus autan apa gitu supaya kelihatan tersangkanya. Harus autan muka jelek. Kan enggak juga. Gitu. Kalau emang udah dasarnya cantik, dia keluar juga kelihatan cantik aja. Apalagi kalau dia dandan. Semua tersangka juga kadang-kadang dandan, ada juga udah malas dandan kalau di penjara kan. Tapi kalau dia masih mau dandan ya nggak ada persoalan. Begitu. Orang cantik ditahan, keluar dia tetap cantik. Begitu. Dia pakai baju juga udah memang kelihatan cantik. Masa kita suruh dia karena dia tersangka dia harus rambut nggak boleh disisiran, harus autan, nggak boleh pakai makeup, terus harus kelihatan capek. Nah, kan nggak gitu juga. Bang, tapi ada ya masyarakat menilai dengan kemarin melihatnya kita tampilan seperti itu ada semacam perlakuan khusus jadinya. Nah, ada perlakuan khusus. Menurut apa? Iya, Ini buat penegasan ke itu kalau penilaian itu bebas, masyarakat boleh menilai karena melihat dan menyaksikan ini kok berbeda ini. Padahal ya sebenarnya biasa-biasa aja. Banyak kok itu yang tersangka karena dia ada baju, ada ini dan kemudian dia rapi. Bagus kalau tersangka, walaupun tersangka dia rapi-rapi diri itu malah bagus. Jadi nggak ada perlakuan khusus. Ya bebas-bebas aja. Yang penting dia tersangka. Kan bukan fisik yang dilihat, tapi nanti proses hukumnya nanti dilihat kan. Dia nanti dihukum atau tidak, dia bersalah apa tidak kan begitu. Apalagi masih dalam proses ini kan asas praduga tidak bersalah kan masih ada juga. Jangan langsung kita kena tersangka, wah ini pasti bersalah, enggak juga, belum tentu bersalah. Ini kita misalnya itu. Setelah putus, setelah bukti lengkap disidangkan, dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh jaksa, dilihat oleh pengacara, ini pasti kemudian diputus hakim bersalah, ya sudah baru dia menjadi terpidana kan, baru dia bersalah. Tapi kan asas praduga bersalah kan sampai dia jalan ke jaksa pun masih asas praduga tak bersalah. Dia ke pengadilan pun masih sidang asas praduga tak bersalah. Apakah dia kemudian udah sebagai seorang terpidana kan enggak? Jadi dia masih boleh ngapa-ngapain gitu. Nah, terkait benar atau salahnya kan dari pihak Niki terutama pengacaranya sempat menyebutkan katanya dia masih kekeh bahwa merasa tidak bersalah. Bahkan dia mempertanyakan barang bukti terkait duit
yang Ya. menjadi barang bukti disita dan ada mobil juga, satu unit mobil yang disita juga jadi barang bukti. Ya. Dengan kekekahan dia pihak mereka bahwa nggak bersalah, nggak tahu. Ya di mana-mana ya, namanya seorang pengacara yang membela kliennya, dia pasti memperjuangkan kepentingan kliennya. Kalau kliennya bilang nggak bersalah, kemudian ada potensi-potensi bahwasanya oh ya memang ada dasar-dasar pembenar. Jadi ya pasti dibela, dibilang nggak salah. Namanya juga berstrategi kan. Jadi ini strategi pengacara untuk menyatakan tidak bersalah, itu strategi pengacara. Gitu. Jadi bukan kita terus ke bawah juga pikiran itu. Nanti keputusan mengenai bersalah tidaknya sebenarnya adanya di persidangan setelah putus, setelah bukti-bukti lengkap, cerita lengkap, kemudian hakim menimbang, oh ya memang dia bersalah, diputus, dia bersalah. Gitu. Jadi hak dari pengacara untuk menyatakan dia tidak bersalah. Dia sebenarnya melakukan yang begini ya. Tapi ya namanya pengacara ya haknya begitu. Siapa yang mau larang? Ya nggak ada yang larang. Memang masih ada asas praduga tidak bersalah, begitu kan? Dipakailah itu oleh pengacara. Bang, ini nggak tanggung-tanggung juga menurunkan 6 JPU untuk menyidangkan kasusnya Nikita dan Memang ini. rata-rata setiap perkara pidana itu 5, 6, 7 sampai 8 JPU. Begitu. Jadi nggak ada menangani perkara pidana itu cuma 1 JPU itu nggak ada. Bang pengacara aja kalau ada perkara pidana bisa 10, 15, 20 pengacara kan. Apalagi JPU udah bagus tuh cuma 6. Biasanya tuh 8, 9 gitu. Karena apa? Ada dari Kejati membackup, ada dari Kejagung membackup, ada dari Kejari membackup kan, menangani kan. Jadi memang rata-rata 6 sampai 10 malah gitu. Jadi kalau 6 JPU ya biasa aja. Justru kalau kita tanya kenapa cuma 1? Kenapa 2? Ini ada apa nih gitu. Karena standarnya memang 6 sampai 10 JPU yang menangani perkara itu, perkara pidana. Bang, terkait penahanan 20 hari dari Kejari ke rutan itu seperti apa sih Bang sebenarnya prosesnya? Ya ini kan sudah masuk masa penahanan jaksa. Jadi ada masa penahanan jaksa 20 hari, tambah lagi nanti 30 hari. Begitu. Nanti kalau kurang lagi tambah lagi. Itu selama persidangan tuh begitu kan, selama persidangan harus ditahan juga sampai dia putus kan. Gitu. Jadi dia ditahan terus sampai ada tahanan dari pengadilan. Jadi hakim ketua majelis lewat ketua pengadilan yang akan memutuskan penambahan masa penahanan, tapi hakim yang memutuskan itu, hakim yang minta penahanan. Jadi nggak bakal lepas dia sampai putus baru kemudian apakah bersalah apa tidak. Kalau bersalah ya hukumannya dijalankan. Berarti sama halnya seperti di waktu ditahan di Polda ya Pak? Ya. 20 hari nambah lagi kalau memang Ya agak berbeda. Oh, beda. Karena jangka waktu jaksa lebih pendek. Baru nanti ada masa penahanan dari pengadilan, dari majelis hakim. Gitu. Tapi panjang dia continue. Yang pasti sampai vonis ya? Saya vonis. Vonis. Oke. Oke, siap.